dan public speaking. Pengalaman beliau adalah seorang certified trainer magnet rezeki asuhan dari Pak Nasrullah, penulis bestseller 7 tahun berturut-turut dan peraih rekor dunia, yaitu buku Magnet Rezeki. Insya Allah teman-teman udah punya semua ya? Sudah. Alhamdulillah. Yang belum punya, mudah-mudahan Allah datangkan rezeki ajaib bisa segera punya bukunya Ustadz Amin. Nasrullah yang dahsyat, yang menjadi bestseller selama 7 tahun loh teman-teman. Nah, Amin. Ibu Khairiah Idris juga seorang konsultan keluarga dalam bidang pendidikan, keuangan, dan kesehatan melalui Amazing Quantum. Beliau juga mengasuh WA ya, WA Group yang namanya sama, Amazing Quantum. Kalau yang mau join silahkan hubungi Bu Khairiah Idris. Beliau juga seorang trainer dan konsultan bisnis. Satu RG Business School dan Kalau mau Magnet diminta Rezeki siapa yang mau Business berpesan. Academy. Kalau meninggal dunia itu ada santunan untuk ahli warisnya kita, ahli waris yang orang tua. Baik, Dan seperti Mohon ada di-mute. yang belum di-unmute nih Bu Ade. Iya. Belum di-mute. Eh, sudah. Oke, Alhamdulillah. Baik, profesional karir Ibu Hairiah Idris adalah 17 tahun nasional dan internasional, daerah dan pusat. Insya Allah keahlian beliau itu memiliki 3 bahasa. Saya juga loh, saya menguasai 3 bahasa, bahasa Jawa, bahasa Betawi, dan bahasa Iya, Sunda dikit-dikit. sama Mbak. Ibu Hairiah Idris, mohon izin ini 3 bahasa, bahasa apa saja kalau boleh kami tahu? Ya itulah bahasa itu tadi. Enggak Mbak, saya lagi pengen pengen ya, insya Allah LOP lancar. Kalau bahasa Inggris kan insya Allah saya pasif ya. Lagi pengen aktif bahasa Inggrisnya. Amin. Kemudian bahasa Arabnya juga insya Allah ya sedikit-sedikit. Saya pernah belajar nahu sorof ya. Jadi walaupun ini ya semoga bisa. nggak usah kan eh, dia si Juju lagi beli roti. Baik, amin. Baik, teman-teman, itu tadi kurang lebih CV atau data diri dari Ibu Khairiah Idris, atau kita biasanya lebih akrab manggilnya Mbak Ria ya, Mbak Ria. yang Masya Allah sangat menginspirasi. Eh, Agar tidak berpanjang kalam dan kita mungkin teman-teman pasti ya bukan mungkin insya Allah sudah tidak sabar nih mau menyimak karena materinya buat saya menarik sekali menyembuhkan luka batin Masya Allah keren ya teman-teman ya yuk langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Khairiah Idris atau Mbak Ria. Baik, Alhamdulillah luar biasa, dahsyat Mbak Zahra. Terima kasih sudah membimbing kami ya sampai detik ini di sini. Kita bertemu di sini di Taklim Sumia yang dibimbing oleh Bu Ade ya, Masya Allah. Bu Ade ini founder KMMR, teman-teman ya. Beliaulah yang CEO-nya, komisaris ya di sini. Itu Masya Allah. Juga teman-teman semua di sini, para jamaah KMMR, Amazing Quantum ya, atau ada para CTMR serta sahabat-sahabat saya semua di sini yang mohon izin tidak saya sebutkan satu persatu karena nanti kalau ada salah satu yang tidak disebut, khawatirnya nanti, astagfirullah, tidak boleh ngomong khawatir ya. Menjaga perasaan yang tidak disebut Mbak Zahra gitu ya. Jadi insya Allah semuanya saya cinta semuanya ya. Semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ana uhibbukum fillah ya. Amin. Amin ya. Karena hubungan yang terbaik itu adalah hubungan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ya. Sungguh merugi ya, tidak apa-apa saya katakan merugi ya, karena itu adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa menjalin muamalah bersama teman-teman, bersama sahabat, tapi kalau fasilitasnya tidak kita gunakan,
bagi saya rugi teman-teman ya gitu. Jadi ayo kita perbaiki niat kita. Kita bertemu di sini. Nanti kita bertemu secara online atau offline, atau kita ikut berbagai macam kajian, Magnet Rizki, atau kajian yang bukan eh, maksudnya taklim-taklim yang lain ya. Kita bertemu secara muslim, secara mukmin ya, juga saudara-saudara kita yang lain sesama umatnya Rasulullah diniatkan adalah dalam rangka membangun cinta Allah dan Rasulnya ya. Dia niatkan untuk membangun cinta kepada Allah dan Rasulnya ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah tadi yakin Mbak Sarah tadi sudah membuka dengan sholawat, dengan Al-Fatihah, teman-teman ya. Itu adalah kata-kata yang kata-kata yang kalimat Al-Fatihah dan sholawat itu adalah apa ya? Kalau teman-teman punya tongkat tongkat sakti itu adalah tongkat sakti teman-teman ya gitu. Begitu banyak fasilitas yang Allah berikan kepada kita ya untuk kita selalu bahagia. Ya. Alhamdulillah. eh Sebelumnya nih, saya pengen sekali mengajak teman-teman aktif ya, karena ini adalah pertemuan yang insya Allah semoga Allah ridho, Allah dan Rasulnya ridho ya. Kalau eh, apa namanya, memang penting sekali untuk memperbaiki niat ya, penting sekali untuk memperbaiki niat bahwa kita hadir di sini itu adalah dalam rangka cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, namun setelah memperbaiki niat, selanjutnya adalah perlu memperbaiki syariat, teman-teman. Perlu memperbaiki tata caranya, perlu memperbaiki actionnya, perlu memperbaiki why-nya. Ya. Kira-kira menurut teman-teman, ya, eh, apa penyebab terjadinya luka batin? Gitu. Ya, silahkan teman-teman tulis ya di situ. Eh, Gini, apa ciri-cirinya kita masih memiliki luka batin? Ya. Kemudian apa penyebabnya? Terus terus apa bahayanya kalau tidak diobati? Silakan ditulis di chat ya teman-teman. Jadi jawabannya gini, apa ciri-cirinya? Titik-titik teman-teman silakan tulis koma ya. Terus koma, kemudian apa penyebabnya, koma, kemudian apa bahayanya gitu. Jadi ada 3 unsur. Silakan teman-teman ya. Dimulai dari sekarang. Alhamdulillah. Tidak tenang, dosa. Oke, penyebab. Jadi penyebab luka batin ini menurut Bu Ai Habibah karena tidak tenang. Penyebabnya itu kalau ciri-cirinya kita masih memiliki luka batin itu adalah hidup kita tidak tenang. Betul, terima kasih. Kemudian resah, gelisah, Masya Allah. Dendam, dahsyat nih. Ibu-ibu keren semuanya, cantik, kece semua. Alhamdulillah. Kemudian, mangga Ibu. Insya Allah tadi semua sudah disapa sama Bu Ade ya. Saya langsung ke materi ya. Khawatir, galau, merasa bersalah dan sedih berkepanjangan. Gak bisa tidur, belum ridho dengan takdir, belum bisa memaafkan, tidak bisa menentukan arah lebih fokus. Betul, Masya Allah, dahsyat nih ya. Keren-keren nih ya komen-komennya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. OVT, apa itu Bu Mega OVT? Overthinking. Overthinking. Oke, Thinking. siap. Ya, Overthinking. belum bisa move on. Masya Allah. Jadi menurut teman-teman nih penting nggak untuk mengobati luka batin? Ya, Penting. sering marah tidak jelas penyebabnya. Allahu Akbar itu ya. Menurut teman-teman penting atau penting banget untuk mengobati luka batin teman-teman? Sangat Silakan tulis penting di banget. penting banget, betul Bude ya, sangat-sangat penting ya. Sebelumnya disclaimer ya, bahwa saya ini bukan seorang psikolog ya teman-teman ya. Saya seorang ibu rumah tangga yang pengen banget memperbaiki hidup saya ya, sehingga kita pulang nanti eh, hidup pengen banget meraih surga dunia dan akhirat itu teman-teman ya itu. Jadi
Ya, kita hidup di dunia itu hanya sebentar ya teman-teman. Kalau kita tidak merasakan nikmatnya surga dunia, bagi saya itu jadinya nggak untung, nggak untung ya. Jadi penting banget untuk kita terus merasakan nikmat surga dunia dan akhirat. Dan penyebab kita tidak bisa merasakan surga dunia akhirat ini adalah ada luka batin yang belum terobati di dalam diri kita. Ya, kabar baiknya, kabar baiknya untuk mengobati luka batin ini, ya sebetulnya ada 3 cara teman-teman. Pertama itu adalah dengan cara try and error, ya. Try and error seperti apa? Ya nggak mau orang yang nggak mau belajar gitu ya. Oh, ya hidup saya kok begini-begini amat ya gitu. Punten ya, saya penyakit tidak kunjung sembuh, hutang di mana-mana, kemudian saya punya piutang juga tidak dibayar-bayar, terus banyak sekali keluhan-keluhan ya yang dirasakan. Padahal, nah kalau udah ngomong padahal, ya titik-titik, ini biasanya mengarahnya ke garis kebenaran teman-teman, gitu. Padahal saya itu begini-begini-begini gitu, merasa begini-begini-begini. Astagfirullahaladzim. Itu setan itu udah kipas-kipas aja tuh, enak aja gitu loh. Itu Masya Allah ya. Kita terhindar sekali. Naudzubillah, semoga kita terhindar dari seperti itu ya teman-teman. Kita sebagai insan MR paham banget bahwa penting banget untuk memperbaiki dunia kuantum. Karena eh, keajaiban itu terjadi di dunia kuantum, teman-teman ya. Coba sekali lagi teman-teman, keajaiban terjadi di mana? Di dunia Di dunia kuantum. kuantum. Iya, alhamdulillah. Dunia realita itu hanya bayang-bayang, teman. Ya, bayang-bayang. Dunia kuantum yang perlu sekali untuk kita perbaiki. Dunia kuantum siapa? Ya pastinya dunia kuantum saya, bukan dunia kuantum orang lain. Kita tidak bisa menyentuh dunia kuantum orang lain ya teman-teman. Kita manusia biasa yang hanya bisa memperbaiki dunia kuantum kita. Ya. Dan mohon izin, makanya saya care sekali peduli dengan membangun Amazing Quantum ya. Mohon izin juga semoga kita bisa membangun Amazing Family. Jadi Amazing Quantum itu arahnya pertama amazing habit, amazing membangun pribadi amazing, kemudian amazing family. Dan amazing itu sebetulnya adalah karunia dari Allah ya teman-teman ya. Bukan karena kita sudah ajaib ya, bukan karena kita tidak terbebas dari dosa, tidak teman-teman. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Kita manusia biasa yang masih terus ingin memperbaiki diri ya. Dan apa yang kita lakukan dalam hal ini itu adalah dalam rangka tobat kholik ya teman-teman ya, dalam rangka tobat kholik. Nah, kembali ada 3 cara untuk mengobati luka batin. Pertama itu adalah try and error ya. Orang-orang yang ya mengalir sajalah, hidup itu seperti air air aja Bu, mengalir gitu kan, mengalir apa adanya gitu. Kalau kalau ketemu yang baik ya ya gitu. Kalau enggak ya sudah gitu. Ya itu bagus ya teman-teman bagus. Itu kalau niatnya kita bagus itu dalam rangka menggapai ridho Allah. Semoga Allah eh, membangun diri kita selanjutnya gitu ya. Gitu. Artinya kita sudah mulai mengosongkan diri kita pribadi ya kita mengharap semoga Allah membimbing kita gitu ya. Try-nya bagus. Cuma errornya ini yang nggak bagus teman-teman ya. Jangan sampai eh, ada tidak hanya kita karena kita ini sudah usia kan sudah rata-rata di atas 40 ya, sudah memiliki keluarga. Kita sudah tidak hanya berbicara tentang diri kita sendiri, tapi ada pasangan kita, ada anak-anak kita, ada tetangga kita, ada sahabat-sahabat kita. Jangan sampai mereka merasakan ketidaknyamanan dari diri kita ya. Itu cara pertama itu sebaiknya eh, di-upgrade ya, di-upgrade dengan cara apa? Dengan cara ilmu. Kita belajar kepada para ahlinya ya. Ya, para ahlinya ini bisa para psikolog ya, orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya baik secara keilmuan, ilmu pendidikan ataupun ilmu kehidupan, teman-teman ya. Jadi ilmu itu ada 2 ya, teman-teman, ilmu pendidikan dan ilmu kehidupan. Nah, dan cara yang ketiga itu adalah dengan cara menggapai melalui rahmat Allah gitu ya. Dan Amazing Family, Amazing Quantum itu adalah dalam rangka menggapai rahmat Allah.
rahmat Allah itu begitu luas, teman-teman ya. Dan apa namanya rahmat karena berkat rahmat Allah lah kita bisa berada di sini. La haula wala quwata illa billah. Ya, teman-teman banyak sekali ya kalimat-kalimat zikir yang terkesan itu kalau mungkin dalam bahasa psikolog atau dalam bahasa para ahli itu impersonate. Impersonate itu maksudnya menganggap bahwa diri kita ini nggak penting, menganggap bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya gitu loh. Namun dalam segi akidah ya, makanya saya mohon izin menggunakan cara yang ketiga, menggunakan rahmat Allah. Ini adalah penting teman-teman ya. Kita merasa kita itu tidak memiliki apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Ya teman-teman ya sambil pegang dada kirinya pakai tangan kanan ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu artinya bahwa segala sesuatu itu karena berkat Allah. Kita itu tidak punya kemampuan apa-apa gitu. Dan artinya di situ itu kita sedang meminta sama Allah diisi. Maka kita diisi. Tolong ya Allah diisi aja sama Allah. Saya nggak tahu apa-apa ya Allah. Tolong ya Allah. Itu ya teman-teman ya. Itulah. Dan itu Allah berjanji orang-orang yang sering membacakan ini. La haula wala quwata illa billah. Itu Allah angkat beban hidupnya teman-teman. Jadi badannya terasa terasa ringan gitu loh. Jadi enteng gitu loh. Gitu. Jadi yang tadinya merasa tidak nyaman jadi merasa nyaman gitu. Jadi itu adalah kalimat-kalimat sakti yang Allah berikan kepada kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Dan proses membangun mengobati luka batin dengan cara membangun dengan cara rahmat Allah ini outputnya adalah menjadi generasi robbani, teman-teman ya. Apa itu generasi robbani? Generasi robbani itu adalah generasi yang merasa selalu dibimbing oleh Allah. Gitu ya. Ketika kita ketika kita merasa tidak nyaman, punten ya, misalnya tadi eh, ini ya, saya izin memberikan share screen sedikit ya, teman-teman. Share screen sedikit. Ciri-ciri orang yang mengalami luka batin itu ini, teman-teman. Kelihatan tidak? Apakah terlihat, teman-teman? Terlihat ya? Terlihat, terlihat. Terlihat ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu Ida. Gitu. Ini ya. Aku sayang sayang mama. Mama itu maksudnya diri kita sendiri ya, teman-teman ya. Gitu. Saya tidak ingin menjadi pribadi yang mudah tersinggung, ya. Saya tidak ingin menjadi pribadi yang menarik diri dari pergaulan. Ya, silakan teman-teman sambil dielus-elus dada kirinya ya. Ya Allah, yang Maha Kuasa, yang Maha Penyayang, maafkan diriku ya Allah. Jika selama ini saya kadang mudah tersinggung, jika selama ini kadang saya mudah menarik diri dari pergaulan ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Ya. Kemudian ciri-ciri yang keduanya itu adalah mudah menangis karena hal kecil. Minta maaf juga pada Allah. Ya Allah, maafkan saya ya Allah. Saya pribadi yang lemah. Kadang saya suka menangis karena hal kecil ya Allah. Namun saya berterima kasih, bersyukur atas semua proses ini ya Allah. Kemudian penyebab yang ketiga itu adalah overthinking. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya. Maafkan saya ya Allah. Izinkan saya belajar lagi ya Allah. Maafkan saya kalau saya kadang overthinking ya Allah. Saya terlalu khawatir dengan kondisi lingkungan ya Allah. Saya terlalu khawatir dengan kondisi masa depan anak-anak saya ya Allah. Saya khawatir dengan rizki saya hari ini. Saya khawatir dengan pendidikan anak-anak saya. Saya khawatir dengan bisnis yang belum terbangun juga. Saya khawatir dengan omongan tetangga. Saya khawatir dengan omongan orang lain. Maafkan saya ya Allah, kadang saya overthinking ya Allah.
Terima kasih ya Allah. Terima kasih diri ini yang sudah selama ini selalu sabar menghadapi diri diri saya sendiri ya Allah. Terima kasih atas bimbingannya ya Allah. Ya. Lanjut ya. Orang-orang yang memiliki luka batin, efeknya kalau tidak diobati, dia akhirnya hatinya mati, teman-teman. Mati rasa, tidak peduli dengan lingkungan. Astagfirullahaladzim. Bayangkan yang mati rasa ini tidak hanya diri kita, tapi bisa jadi anak-anak kita, bisa jadi pasangan kita, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya ya Allah. Saya tidak mau menjadi pribadi yang mati rasa ya Allah. Saya ingin selalu peduli dengan lingkungan ya Allah. Maafkan saya ya Allah. Maafkan perlakuan saya kepada pasangan saya ya Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah merasa hancur dan butuh disembuhkan ya. Ini perlu masuk ke kelasnya nih teman-teman ya, perlu perlu diterapi ya untuk perlu segera diselesaikan. Kemudian merasa tidak berharga dan tidak putus asa, kemudian merasa tidak punya tujuan hidup gitu. Ya, teman-teman, eh itu apa namanya? Ciri-ciri ciri-ciri pribadi yang memiliki luka batin ya. Insya Allah ya, semoga semoga hari ini dan seterusnya kita menjadi pribadi yang bisa menyembuhkan luka batin kita. Ya. Amin. Kira-kira teman-teman, saya tanya ke teman-teman, siapa yang bisa menyembuhkan luka batin? Apakah psikolog atau diri kita sendiri atau diri kita bekerja sama dengan Allah dan Rasul-Nya? Diri Ya. kita bekerja sama dengan Allah dan Rasul-Nya. Masya Allah, Allah dan betul sekali Rasulnya. teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Saya berada di sini teman-teman ya, bukan karena saya hebat, bukan. Tapi saya ingin bekerja sama dengan Allah dan Rasul-Nya. Saya ingin ini menjadi jalan taubataholic saya. Saya ingin saya ingin ini menjadi jalan taubat kita bersama-sama sehingga kita bisa merasakan surga Allah dan Rasul-Nya, jannah Allah dan Rasul-Nya. Itu. Jannah dunia dan akhirat, teman-teman. Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya yang akan membimbing kita, teman-teman. Aduh, enak banget, teman-teman, kalau kita sudah bersandar kepada Allah dan Rasul-Nya, gitu. Jadi, kenapa ya? Sebetulnya kenapa kita selama penyebab luka batin itu apa, teman-teman? Ya, kalau teman-teman yang sudah belajar magnet Rizki, yang sudah ikut THMR, ya, yang belum, saya sarankan sekali ikut ya, ikut SHMR, THMR. Di situ ada materi tentang spiritual matter, ya. Di spiritual matter itu ada namanya -1, ya. Kita sebagai manusia sama Allah memang di apa namanya dibekalinya awalnya adalah -1, ya. Bashar, bashar. Para pakar, ada pakar dokter saraf ya, dokter saraf, dokter Ryu mengatakan bahwa secara alami saraf manusia itu memang secara alami itu di apa ingin selalu apa namanya berkompetisi dengan sesamanya gitu loh. Artinya ingin selalu saya bisa lebih baik dibanding orang lain gitu. Saya ingin menjadi apa namanya self-centris gitu ya teman-teman, self-centris ya, itulah makanya akhirnya pendidikan kita selama ini yang mengajarkan kita untuk self-centris. Nah, belajar yang benar biar jadi dokter, nanti punya rumah yang bagus, punya istri yang cantik, punya anak-anak yang ganteng, punya mobil yang bagus ya kan, bisa jalan-jalan kemana-mana gitu kan, punya hobi yang bisa tersalurkan ya, itu self-centris ya. Dalam Al-Quran itu namanya bashar, ya, manusia sebagai bashar. Ya, artinya manusia ya itu alami, manusia secara alami diciptakan seperti itu teman-teman. Ya, dan ternyata otak kita ya. Nah, teman-teman, sekali lagi saya menyarankan yang belum ikut MR Magnet Rizky, silakan hubungi para CTMR kesayangannya ya untuk bagaimana caranya dibimbing supaya bisa ikut jurus-jurus MR. Ya, karena ini adalah penting sekali teman-teman ya, penting sekali ya. Eh,
Ada namanya kita ini penting untuk membangun taman ya. Membangun taman itu adalah dimulai dari kita sendiri, artinya positive thinking, positif spiritual, positif eh, Feeling. apa perasaan ya, positive thinking ya, kemudian Feeling. positif perasaan, Feeling. kemudian positif spiritual ya. Itu cara membangun taman tadi teman-teman ya. Nah, karena tadi Dokter Ryu tadi, Dokter Syaraf tadi mengatakan secara saraf, saraf itu adanya di otak ya teman-teman ya. Di otak manusia itu secara alami itu terbangun -1 teman-teman ya, secara magnetriski disebut dengan -1, secara alami fight gitu loh, saya bisa lebih baik dibanding yang lain, kalau yang lain bisa kenapa saya tidak bisa, gitu ya, gitu teman-teman. Itu bagus ya, bagus. Allah juga menciptakan secara kita bashar ya. Nah, kalau kita pengen naik, naik level lagi, ada namanya di Al-Quran. Jadi manusia itu di Al-Quran itu dibagi dalam 3 kategori. Pertama itu Bashar, ya. Kemudian itu Al-Insan. Nah, yang ketiga itu An-Nas. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu sebetulnya itu adalah, eh, Masya Allah ya teman-teman, 3 surat ini, Qulhu, Al-Falaq, dan An-Nas ini adalah 3 surat yang makjleb setelah Al-Fatihah. Makanya 3 surat ini bersandingan dekat dengan Al-Fatihah, teman-teman. Ya, artinya ayat-ayat Al-Quran, surat-surat di Quran itu sama seperti kita berkumpul dengan yang satu frekuensi gitu loh, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang bacaan Al-Qurannya belum lancar, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kalau Bunda, saya bacaan Qurannya baru Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Saya. Masya Allah, Bude, semangat Bude. Ya, nggak apa-apa. Ya, kita kembali cerita kepada Bilal, Bilal bin Robah, sahabat Rasulullah, teman-teman ya. Sahabat Rasulullah Bilal bin Robah itu, bayangkan, kalau secara wajah, teman-teman ya, Bilal bin Robah itu levelnya di bawah lah ya, gitu. Badannya hitam, ya, ya nggak ganteng, gampangnya gitu ya. Kulitnya hitam legam, ya. Derajatnya dari budak, ya. Bilal bin Robah itu diangkat derajat secara Islam oleh astagfirullah, oleh Abu Bakar ya, oleh Abu Bakar, kemudian oleh siapa, Masya Allah, Abu Sofyan atau Muawiyah ya, saya nggak ingat ya, oleh Abu Sufyan disiksa ya. Jadi bosnya Bilal, jadi budak itu kan, eh eh, maaf ya teman-teman, saya mau nutup pintu dulu bentar. Dan tolong tutupin pintu kamar soalnya. Ini ada suara dari ini, dari masjid, jadi agak ini. Jadi Bilal bin Rabah itu kan, budak itu kan posisinya paling bawah ya teman-teman ya. Kalau kita bekerja itu kita masih dibayar, ada bosnya. Tapi kalau budak itu dibeli, nggak dibayar teman-teman. Di dibeli dibeli secara fisiknya, secara semuanya dibeli gitu. Nah, tuannya Bilal bin Robah sebelumnya itu nggak terima waktu Bilal bin Robah itu masuk Islam ya. Akhirnya Bilal bin Robah disiksa ya. Dan teman-teman, waktu itu Bilal bin Robah boro-boro mau baca Al-Fatihah ya. Yang dia apal waktu itu adalah Qul huwallahu ahad. Aduh, saya nangis teman-teman kalau dengar ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Teman-teman di sini semua hafal semua ya. Tapi Bilal bin Robah pada saat itu beliau tidak hafal, teman-teman. Yang beliau hafal itu adalah ahad, ahad, ahad gitu. Tapi Besar. kata ahad itu berhasil menyelamatkan akidah beliau. Bilal bin Rabah yang sudah, bayangkan teman-teman, Bilal bin Rabah itu ditaruh di atas padang pasir ya, teman-teman yang sudah pernah umroh bisa merasakan tuh berapa derajatnya di sana, 40 derajat di Di atas atas rata-rata, 40. Di atas 40. di atas 40 derajat, itu di siang hari bolong ya. Artinya tidak pakai baju, tidak, tanpa alas, suruh tiduran di atas pasir, kemudian ditindihin batu, ya, Ya Allah. diperiksa, kemudian suruh keluar lagi dari Islam. Dan satu kata yang bisa menyelamatkan Bilal bin Rabah itu apa teman-teman? Ahad. 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 Dan itu terinspirasi dari kata
Qul Qul huwallahu huwallahu ahad. ahad. Ya. Sama seperti kita ya teman-teman ya. Sama seperti kita. Sama mengucapkan qul huwallahu ahad. Ya. Beda tipis, beda tipis. Beda tipisnya di mana? Beda tipisnya. Nah, untuk bilang mindalik ya, teman-teman. Bisa jadi qul huwallahu ahad kita masih di mulut, teman-teman. Hanya sampai di kerongkongan. Sedangkan Bilal bin Rabah, qul huwallahu ahadnya walaupun hanya satu kata ahad, itu sudah melewati otak dan sudah melewati Kalau disiplin spiritual, ya, perasaan dan spiritualnya. Bayangkan teman-teman, dari satu kata ahad, ya, dari satu kata ahad, Bilal bin Rabah itu bisa memperbaiki akhlaknya, bisa memperbaiki pikirannya, bisa memperbaiki perasaannya, dan bisa memperbaiki spiritualnya. Beda tipis sama kita ya teman-teman. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Jadi ini ilmu magnet rezeki ini adalah hak kita teman-teman ya. Hak kita, saya tidak mengatakan kewajiban. Ini adalah hak kita. Karena kita ini berhak hidup bahagia dunia akhirat ya. Nah, jadi tadi membangun taman itu bagaimana para sahabat ya membangun taman dari satu kata ahad ya. Qul huwallahu ahad. Itu satu kata teman-teman ya. Tapi bisa memperbaiki semuanya gitu ya. Jadi Masya Allah ya, apa namanya, semoga kita bisa kecipratan ya dengan kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad gitu ya. Semoga Allah memberikan sholawat kepada kepada Rasulullah, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para alim ulama ya. Allah berikan keberkahan selalu ya. Jadi ini juga kabar baik untuk teman-teman ya. Kalau misalnya Bunda, saya belum berhasil mengobati luka batin saya. Nggak apa-apa, Bunda. Nggak apa-apa. Perbanyak sholawat aja. Ya. Tapi sholawatnya, kalau sholawat boleh. Jadi sholawat itu boleh hanya di mulut, teman-teman ya. Boleh hanya di mulut. Sambil mengerjakan yang lain boleh ya. Tapi sebisa mungkin akhlaknya itu bisa memperbaiki pikiran kita, perasaan kita, dan spiritual meter kita. Siap, teman-teman? lebih Lebih siap. siap, Masya Allah. Salam satu Satu sama sama terhubung. terhubung. Ya, satu sama terhubung itu adalah satu Allah dan Rasulnya. Allah ya, sama Rasulullah semoga bisa terus membimbing kita. Terhubung itu adalah dengan umatnya Rasulullah. Semoga kita bisa terus memperbaiki akhlak kita kepada umatnya Rasulullah. Ya, Rabbana hablana Amin. min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Qurrata a'yun ini adalah orang-orang yang selalu ingin memperbaiki diri teman-teman. Gitu ya. Orang-orang yang selalu ingin memberikan yang terbaik, memberikan akhlak terbaik. Nah, mengobati luka batin ini penting untuk membangun qurrata a'yun, teman-teman. Ya, untuk membangun qurrata a'yun. Ya. Jadi, kembali, penyebabnya apa? Penyebabnya tadi teman-teman sudah paham ya. Nah, sedikit lagi, saya ingin menginikan tentang ini. Nah, ini kalau kita tidak segera memperbaiki luka batin, teman-teman. Kita ini ibarat pohon ya. Kira-kira menurut teman-teman, kalau kita tidak memperbaiki luka batin, ibarat pohon, ada punten ya, ada penyakit apa? Apa yang perlu diperbaiki? Apakah buahnya, apakah daun batang pohon, daun batang atau akarnya? Akarnya, Bun. Akarnya. Akarnya. Akar, teman-teman, Masya Allah, akar. Akarnya, Bun. Jadi memperbaiki luka batin itu adalah memperbaiki akar pohon. Bayangkan kalau kita tidak segera diperbaiki akarnya, lama-lama pohonnya meranggas, betul ya? Lama-lama pohonnya tidak berbuah. Ya Allah, kenapa ini yang nggak berbuah ya? Karena akarnya tidak kokoh, teman-teman. Ya. Nah, kembali memperbaiki akar ini adalah dalam bahasa Amazing Family itu adalah kembali ke fitrah.
Jadi amazing family, amazing quantum itu adalah cara membangun diri kita kembali kepada fitrah, ya. Begitu juga amazing family itu adalah cara kita membangun keluarga sesuai dengan fitrah, ya, gitu. Dan di antara ini, di akar ini, kira-kira dari 4G ini, kira-kira mana dulu yang perlu diperbaiki, teman-teman? Apakah bakatnya, atau heritage, komunikasi, atau impian? Impian. Komunikasi. Komunikasi, betul Bu Ade, komunikasi. Ini ya. Jadi 4G ini penting sekali ya teman-teman. Nanti Amazing Family itu dasarnya adalah ini ya. Gali bakat, gali heritage keluarga, gali komunikasi dan keimpian. Dan membangun, mengobati luka batin itu adalah berada di komunikasi teman-teman. Ya. Komunikasi itu ada dua ya teman-teman. Komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal. Ya. Interpersonal itu seperti apa? Kita dengan orang lain. Namanya juga internasional, itu antar negara, ya. Interlokal, antar lokal. Nah, interpersonal berarti antar manusia. Itu. Itu antar manusia. Nah, kira-kira kalau intrapersonal itu adalah komunikasi dengan diri kita sendiri, teman-teman. Nah, kira-kira mana yang didahulukan nih, teman-teman? Interpersonal atau intrapersonal? Orang lain. Intra. Betul, Bu Ade, intrapersonal. Intrapersonal. Iya. Dan dunia kuantum itu ada di intrapersonal. Ya. Membangun taman itu sebelum kita membangun interpersonal, kita membangun dunia taman, memperbaiki taman dunia kuantum itu adalah tentang interpersonal. Ya. Memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki komunikasi kita. Ya. Penyebabnya apa, teman-teman? Penyebabnya itu adalah self-center. Self-center ya, teman-teman ya. Kalau di spiritual matter itu ada di -1. Ya. Semuanya tentang diri kita. Gitu. Saya harus bisa memperbaiki, saya kudu bisa beresin rumah ini ya, supaya orang lain melihat saya itu bagus gitu. Ya, ngebenerin rumahnya bagus, memberesin rumahnya bagus gitu. Ya. Tapi niat karena supaya orang lain melihat ini bagus, bagus itu perlu diperbaiki teman-teman. Gitu. Kenapa? Masya Allah ya teman-teman. Ini kita ini masuk ke dunia namanya 5G, 5G ya teman-teman. Apa itu 5G? Itu adalah dunia tanpa batas teman-teman. Ya, dunia tanpa batas. Dunia tanpa batas itu artinya apa? Kita itu tidak bisa menutupi bangkai. Astagfirullah. Kita tidak bisa menyimpan bangkai, teman-teman. Bangkai itu apa? Bangkai itu apa? Bangkai itu ya dalam dunia kuantum itu perisai. Artinya apa ya? Positif. Kita tuh jangan nyimpen suuzon gitu. Artinya dalam dunia society 5.0, dalam dunia teknologi ini, Allah mengajarkan kepada kita, ilmunya Allah itu work it semua, teman-teman. Bekerja sama. Apa ilmunya Allah? Kita tidak boleh suuzon, ya. Kita tidak boleh apa namanya? Kita selalu berhusnuzon kepada Allah, ya. Oh ya, dalam komunikasi tadi, ini saya mau ngebahas self center dulu ya teman-teman. Nanti dalam komunikasi interpersonal itu ada 3 ya teman-teman. Pertama itu adalah ta'aruf, kemudian itu adalah tafahum, ketiga itu adalah ta'abud. Ya. Ta'aruf itu apa dah? Saling mengenal. Kemudian tafahum itu adalah saling memahami. Ketiga itu adalah saling mencintai. Nah, ini luka batin itu adalah penyebabnya itu adalah pertama insecure. Insecure ya. Seperti tadi ini nih, ini penyebab-penyebab insecure nih teman-teman. Insecure menyebabkan ini mudah tersinggung, mudah menangis ya, gitu. Insecure itu tidak percaya diri. Apa namanya? Duh, saya mah mau gabung ke KMMR malu, oi Bunda.
Saya jarang hadir di pertemuan. Enggak, tidak seperti itu ya teman-teman. Saya mau ikut kajian Magnet Rizky, enggak enak, saya belum belum pernah ikut trainingnya. Tidak, teman-teman. Ikut aja, ikut aja. Tidak ada alasan ya. Kita harus duduk bersama di sini, kita kudu ngobrol bareng-bareng di sini dalam rangka cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Insecure ini kalau tidak self-center ya. Jadi ibaratnya pengen apa? Cuma diri sendiri yang pengen diberesin gitu. Ini menyebabkan akhirnya perfeksionis. Ya, kemudian akhirnya over over apa nih? Over promote. Over promote, over promote. Bunda, saya udah ikut Magnet Rizky loh, Bun. Saya sudah merasakan keajaiban gitu, gitu. Atau Bunda, saya ikut, saya kuliah S3 loh, Bun, S2 atau S1. Bunda, anak-anak saya begini-begini loh, Bun, gitu. Ya, terlalu mempromosikan diri sendiri gitu. Ya. Ayo teman-teman ikut Magnet Rizky. Saya merasakan ini, itu bagus teman-teman. Tapi yang penting itu pesan yang ingin kita bangun itu adalah bagaimana di Magnet Rizky ini kita merasakan keajaiban itu karena Allah dan Rasulnya gitu loh teman-teman. Gitu ya. Nah, yuk teman-teman, sebelum kita lanjut ya, kita tulis, bantu teman-teman ya, teman-teman saya minta tolong di chat, bantu tulis 5 ucapan terima kasih kepada diri sendiri. Terus ada juga yang menulis 5 ucapan terima kasih kepada ibu kita. Kemudian teman-teman Fotokopinya juga tulis 5 ada. ucapan terima kasih kepada ayah kita. Kemudian 5 ucapan terima kasih kepada pasangan kita. Dan 5 ucapan terima kasih kepada anak-anak kita. Silakan teman-teman pilih ya. Ini lagi enggak ini mau bikin salad. Bentar ya. Ini ada yang saya mute dulu. Suaranya masuk. Oke. Yuk, silakan ada yang mau bantu saya 5 ucapan terima kasih pada diri sendiri. Ya, atau kita ngobrol bareng-bareng di sini sambil pegang dadanya, dilus-elus ya. Dilus-elus sambil dipeluk-peluk gini boleh Bunda? Peluk kupu-kupu, ditepuk-tepuk ininya, punggungnya ya. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih wahai diriku. Terima Terima kasih kasih wahai diriku. selama ini Selama sudah mau ini berproses menjadi sudah lebih mau baik. terus menjadi lebih baik. Wahai diriku, sambil dipeluk ya Bunda, silakan begini. Terima kasih sudah sabar menemani saya di sini. Alhamdulillah, wahai diriku, terima kasih sudah mau bersyukur apapun yang terjadi. Wahai diriku, terima kasih Terima sudah kasih. menjadi pribadi yang berusaha menjadi lebih sabar, walaupun itu tidak mudah. Saya tahu itu tidak mudah, sayang. Saya tahu itu tidak mudah. Wahai diriku, terima kasih. Terima kasih untuk selalu memperbaiki diri. Terima kasih. Nah, itu ya. Contoh 5 ucapan terima kasih kepada diri kita sendiri. Kemudian ucapan terima kasih kepada ibu. Ya. Nah, silakan sambil bayangkan ibu kita memegang kepala kita, ubun-ubun kita, teman-teman. Wahai ibu, terima kasih sudah melahirkan hamba di dunia. Tanpamu tidak mungkin saya bisa merasakan hidup di dunia. Wahai ibu, terima kasih sudah mengajariku untuk berproses menjadi wanita yang lebih baik. Wahai ibu, terima kasih sudah mengajariku menyapu rumah. Di dalam menyapu, saya menemukan ternyata sampah-sampah yang saya ditemukan di rumah itu adalah rezeki saya, ya Allah. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu yang sudah mendidik saya, yang sudah memandikan saya sejak kecil, sudah menyusui saya, sudah membimbing saya, sudah menemani saya sekolah, sudah menyuapi saya, ya Allah. Terima kasih Ibu. Saya bangga menjadi anak Ibu. Saya bangga memiliki Ibu. Terima kasih. Terima kasih.
Oke, ya. Lanjut kepada ayah. Ayah sambil apa ya? Tepuk-tepuk punggungnya, ya, tepuk-tepuk ya, boleh kanan kiri ya. Wahai ayahku, terima kasih ayah. Ayah sudah menjadi pemimpin yang baik di keluargaku. Ayah sudah menjadi ayah yang bertanggung jawab. Ayah sudah banyak mengajariku dalam diam. Walaupun saya tahu ayah begitu sibuk. Walaupun saya tahu umur ayah tidak panjang. Tapi saya yakin ayah terus membimbing saya. Saya yakin saya bisa kuat seperti ini karena doa ayah. Saya yakin kata-kata ayah terus mengiringi saya. Saya yakin doa-doa ayah di waktu kecil, nasihat ayah di waktu kecil, itu bisa membuat saya menjadi lebih baik saat ini. Gitu teman-teman. Ya, itu contohnya. Kemudian kepada pasangan, ya. Kepada pasangan gayanya gimana nih teman-teman? Ya, mungkin begini. Terima kasih pasangan saya yang saya cintai sudah menemaniku membangun rumah tangga. Sudah banyak memuji saya, sudah menemani saya bertumbuh, sudah banyak memeluk saya, memberikan saya hadiah, memberikan saya nafkah yang halal, yang berkah, ya Allah. Ya, walaupun mungkin ada pasangannya yang sudah diambil oleh Allah, ya, baik diambil oleh Allah secara umur kematian atau diambil Allah karena apa namanya hubungannya memang jodohnya sudah selesai, ya. Bayangkan siapapun pasangan kita, ya. Atau mungkin ada yang pernah menikah sekali, atau pernah menikah 2 kali, atau pernah menikah 3 kali, ya. Itu adalah jodoh yang sudah Allah kirimkan kepada kita. Terima kasih pasanganku, ya, sudah menemani saya menjadi lebih baik lagi, sudah sabar menghadapi saya, gitu, ya. Terima kasih pasanganku sudah mengantarkan saya kemana-mana, sudah menemani saya makan, kadang menemani saya berbelanja, gitu. Masya Allah. Banyak lah ya. Sambil teman-teman bayangkan kejadian-kejadian indah bersama pasangan. Gitu ya. Kemudian sebutkan 5 alasan ucapan terima kasih kepada anak-anak kita. Alhamdulillah anak-anakku, saya bangga memiliki kalian. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya memiliki anak-anak yang luar biasa ya Allah. Terima kasih anak-anakku. Kalian adalah mitra saya dalam hidup menjadi lebih sabar, menjadi lebih baik. Saya paham, walaupun umur kalian di dunia lebih muda dari saya, tapi saya yakin kalian lebih cerdas dari saya. Saya yakin kalian lebih baik dari saya. Saya yakin masa depan kalian lebih bagus dari saya. Saya yakin rahmat Allah, hidayah Allah selalu membimbing kita semua. Kalian adalah mitra saya menjadi lebih baik ya Allah. Terima kasih ya Allah sudah diberikan anak-anak yang luar biasa sehingga saya memiliki mitra, pasangan hidup, pasangan keluarga, anak-anak yang bisa mengajak saya menjadi lebih baik. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Gitu ya teman-teman ya. Gitu ya. Sering-sering mengucapkan 5 alasan ucapan terima kasih ini. Boleh diucapkan pagi atau malam ya. Ketika teman-teman sedang mendapatkan bungkus permen, ucapkan Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Allah. Gitu ya teman-teman ya. Ketika teman-teman mendapatkan cermin ajaib, katakan Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Gitu. Nah, lanjut ya. Kita ucapkan terima kasih juga kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita. Ada nggak? Coba teman-teman ada nggak orang tulis di chat ya, jujur ya. Ada nggak orang-orang yang pernah menyakiti kita? Terima kasih, Masya Allah. Tuh, terima kasih sudah bertahan sampai detik ini. Terima kasih diri ini, terima kasih tubuh ini, terima kasih badan ini, terima kasih hidup ini, wahai diri, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih diriku sudah berproses menjadi lebih baik, Masya Allah, Bunda Novi. Terima kasih diriku sudah sabar, Masya Allah. Ya. Nah, jujur teman-teman, ada nggak orang-orang yang telah menyakiti kita?
Ya, mungkin kemarin, mungkin ini, mungkin saat ini, atau baru saja, ada nggak? Gejala. Ada, Oke, Bu, ada Bunda. ada ya, ada. Nah, bayangkan wajahnya, teman-teman ya. Semoga Allah muliakan, bahagiakan mereka ya, Bunda. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Yuk, kita juga ucapkan terima kasih dong kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Ya, tulis 5 alasan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita. Ya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai teman-teman, Baik, teman-teman. yang menurut saya kalian telah menyakiti saya, mohon maafkan saya ya. Mungkin saya selama ini salah paham, ya. Salah paham. Saya yakin kalian adalah orang-orang yang terbaik yang sudah dikirimkan Allah kepada muka bumi untuk memperbaiki diri saya. Maafkan saya, mungkin pada saat itu saya kondisinya sedang tidak baik, ya, sehingga saya tidak bisa menerima ucapan atau perkataan atau perbuatan dari kalian. Maafkan saya. Terima kasih ya sudah hadir di dalam hidup saya. Ya, semoga Allah muliakan, bahagiakan teman-teman semuanya. Bayangkan ya teman-teman ya, orang-orang yang pernah menyakiti kita. Saya yakin apa yang diucapkan dari teman-teman itu bukan untuk diri saya, ya, tapi itu hanya kalimat yang keluar secara spontan. Saya yakin selanjutnya kita semuanya dibimbing oleh Allah dan Rasul-Nya untuk saling mencintai karena Allah dan Rasul-Nya. Ya, terima kasih teman-teman ya yang mungkin saya pada saat itu belum siap menerima perkataan teman-teman. Monggo di Kayaknya dalam. belum siap teman-teman, gitu ya Pak teman-teman ya. Gitu. Mangkopoi. Jadi teman-teman yang menurut saya pernah menyakiti saya, sebetulnya tidak ada yang pernah menyakiti saya. Hanya pada saat itu saya belum siap. Maafkan saya teman-teman ya. Gitu. Terima kasih teman-teman sudah memberikan pelajaran yang berharga. Sebetulnya semuanya ini adalah pelajaran dari Allah yang Allah hadirkan melalui teman-teman semuanya. Gitu teman-teman, ya. Gitu. Kemudian kepada orang yang pernah berhutang pada kita, ada nggak? Kita udah kok nggak dibayar-bayar nih. Aduh, padahal saya lagi butuh. Gimana nih, Bun? Eh, enak banget ya. Itu hutang. Dia jalan-jalan kemana-mana. Statusnya jalan-jalan kemana-mana. Hutang nggak dibayar-bayar gitu ya. Masya Allah. Hutang nggak dibayar-bayar. Statusnya makan di restoran. Allahu Akbar gitu ya. Masya Allah. Ayo kita ucapkan juga terima kasih kepada orang-orang yang sudah berhutang pada diri kita. Ya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman ya yang sudah pernah meminjam eh, uang saya gitu. Pada dasarnya teman-teman sedang menyelamatkan uang saya. Ya, pada dasarnya teman-teman sedang menyelamatkan rizki yang Allah titipkan kepada saya. Silahkan apabila masih bermanfaat, gunakan untuk amal soleh. Ya, semoga amal soleh teman-teman itu kebagian kepada diri saya. Semoga itu adalah menjadi investasi akhirat saya, investasi dunia akhirat saya. Bayangkan ya, bayangkan teman-teman itu menjadi investornya mereka, gitu ya. Mereka yang tadinya uangnya mungkin tadinya mau dipakai dipakai tadi ya, dipakai buat bayar hutang teman-teman, dipakai buat jalan-jalan. Bayangkan dari jalan-jalannya itu mereka imannya semakin bertambah. Ya, bayangkan dari jalan-jalannya itu semakin bertambah cinta mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itu berkah kelapangan hati teman-teman. Masya Allah ya. Jadi teman-teman sedang diajarkan proyek akhirat oleh Allah, proyek investasi. Kalau kita sedekah teman-teman, kalau kita sedekah itu kan pahalanya kan 110, 1.700, tapi putus ya. Kecuali sedekah jariah atau wakaf. Tapi kalau hutang teman-teman selama belum dibayar ya itu menjadi investasi terus-menerus teman-teman. Masya Allah, bayangkan anak-anak mereka sekolah, nanti bayangkan mereka hidupnya sukses dunia akhirat.
Masya Allah. Karena kalau di ilmu magnet rizki, teman-teman, uang yang kita sebetulnya itu adalah uang yang kita pegang. Kalau uang yang sudah kita serahkan kepada orang lain, itu pada dasarnya itu adalah rizki mereka. Ya, yang Allah titipkan melalui kita untuk mereka. Ya, jadi kita kudu ridho. Itu teman-teman ya. Lanjut, orang yang punya piutang ke kita. Ya, mungkin kita pernah punya hutang kepada orang lain belum dibayar. Wah, ini kalau ini sebetulnya ini perisai rezeki nih teman-teman. Perisai rezeki, kudu harus segera dibayar teman-teman ya. Itu. Jadi kita juga kalau sampai belum dibayar juga terus kitanya tidak mendoakan, wih, jangan sampai ya teman-teman ya. Itu jadinya perisai rezekinya nanti bertambah lagi nanti kita nggak ajaib teman-teman gitu ya. Eh, Ya kita tulis ya, kita masih punya piutang kepada siapa. Teman-teman mungkin saya juga pernah punya hutang kepada teman-teman, tolong ingatkan saya teman-teman ya, gitu. Ya gitu. Supaya kita sama-sama bebas dari apa namanya luka batin ya. Ini juga bisa menyebabkan luka batin teman-teman. Gitu. Kemudian kepada tetangga ya, kepada teman seperjuangan entah teman seperjuangan di kantor atau teman seperjuangan di bisnis atau teman seperjuangan sesama di Magnet Rizki ya, atau teman seperjuangan sesama majelis taklim gitu ya, teman seperjuangan sesama berjihad di jalan Allah gitu ya. Banyak ucapkan terima kasih kepada mereka gitu ya. Ya, begitu teman-teman. Nah, kenapa kita perlu fokus kepada Allah dan Rasul? Sebenarnya kita tuh fokus kepada ini, teman-teman ya. Ini izin sedikit. Nah, ini. Ini adalah tulisan dari salah satu trainer kita, Bapak Adiwe Gunawan, ya. Beliau mengajarkan cara biasa untuk sukses. Dulu ya, seorang leader itu dia merasa berhadapan dengan orang banyak. Begini teman-teman. Kayak misalkan nih, punten ya, di sini, wah ini tadi ada 52. Sayang ya kalau nggak difoto. Itu. Ini ada sekarang ada 49 juta teman-teman. Kalau cara biasa ya, ini cara biasa ini artinya cara yang tidak ajaib ya teman-teman. Ya, kita sebagai insan MR, kita memilih untuk tidak memilih cara biasa. Kita memilih cara luar biasa. Ya, cara biasa kita self-centris ya, self-centris. Ayo teman-teman, saya juga bisa, teman-teman juga bisa gitu. Ayo anak-anakku, dulu ibu juga bisa, kamu juga pasti bisa gitu ya. Jadi selalu merasa selalu merasa kalau saya bisa, kenapa kamu tidak bisa? Begitu ya, teman-teman. Itu dulu bagus. Itu dulu bagus. Nah, sekarang di zaman teknologi saat ini, teman-teman, ya, kita pengen menjadi cara luar biasa, kita ingin menuju keajaiban, itu caranya adalah dengan cara mengosongkan, Allahu Akbar. Mengosongkan apa? Mengosongkan ego, mengosongkan kepentingan, ya. Impian kita, LOP kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Ya. Selanjutnya kita ingin terus merawat terumbu karang, ya. Kita ingin terus memuliakan, membahagiakan sesama karena kita ingin terus taubat holik, ya. Kita ingin terus mewujudkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka balasan dari Allah ini tidak terhingga, teman-teman. Ya. Jadi, kalau kita, seorang diri kita, selalu mengosongkan ego kita, maka balasannya teman-teman, itu insya Allah, itu balasannya ini keajaiban terjadi dari mana-mana. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja min haitsu la yahtasib. Itu teman-teman. Ya, gitu. Ya. Jadi, caranya cara yang ketiga selanjutnya adalah mengosongkan ego teman-teman. Udah kosongin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, dengan cara membaca solawat, dengan cara zikir, dengan cara istighfar, dengan cara terus memperbaiki diri, dengan cara masuk ke gua keajaiban, gitu teman-teman. Ya.
Nggak apa-apa kita nggak dikenal sama orang lain. Yang penting kita dikenal oleh Allah dan Rasulnya. Cukup Allah dan Rasulnya yang mengenal kita, teman-teman. Ya, di antara 10 sahabat yang paling yang bisa masuk surga, ya sahabat yang masuk surga, ada sahabat yang tidak punya prestasi. Ada satu sahabat yang tidak punya prestasi, teman-teman. Ya, artinya Allah tuh memberi kesempatan kepada kita. Kalau kita tidak belum memiliki prestasi apa-apa di dunia, nggak apa-apa, teman-teman. Ya, yang penting itu adalah kita terus menjaga cinta kepada Allah dan Rasulnya. Siapa sahabat itu? Sahabat itu adalah eh, Said bin apa? Ada iparnya, ada ipar, ada iparnya Umar bin Khattab gitu ya. Jadi ceritanya gini teman-teman. Umar bin Khattab itu, Umar bin Khattab itu apa namanya? Pada saat itu gedek banget sama Rasulullah. Gedek. Maaf ya teman-teman, tidak disiplin kata ya. Kalau bahasa sekarang itu Rasulullah pada saat itu kan sebetulnya sudah menjadi pribadi al-amin ya. Teman-teman kalau ingat materi saya di YouTube sebetulnya bahwa kalau kita ingin memperbaiki diri, kita ikuti perjalanan Rasulullah, teman-teman. Rasulullah sebelumnya kan sudah menjadi al-amin. Kemudian ketika pada itu semua orang itu suka kepada Rasulullah ya. Tapi begitu Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul, banyak orang yang nggak suka, termasuk Umar bin Khattab. Ya, ada dua Umar, Umar bin Khattab dan satunya itu adalah Abu Jahal. Itu Umar bin Khattab ini orangnya sangat luar biasa ya. Punten ya, hobi dengan perempuan ya. Sebelum mengenal Islam, dia sangat hobi dengan perempuan. Kemudian ya dia dengan adanya Rasulullah itu menjadi anak kecil yang sok tahu gitu loh. Maksudnya jadi hobi-hobinya dia hobi perempuannya nanti nanti nggak bisa lagi gitu loh. Oh, kemudian hobi bermewah-mewahannya jadi nggak bisa lagi, jabatannya jadinya tidak berpengaruh gitu loh. Jadi gedek banget gitu. Jadi pengen banget ngebunuh, ngebunuh Rasulullah. Nah, ada satu sahabat ya, ya adik iparnya Umar itu kata orang-orang kafir Quraisy yang pada saat itu mengatakan gini. Ya Umar katanya, ngapain jauh-jauh mau ngebunuh Rasulullah? No, adik-adik ipar kamu gitu. Itu Said bin, Masya Allah, Said bin Muaz ya. Itu. Kemudian, no, adik ipar kamu tuh yang sudah mengajak adik kamu masuk Islam. Gitu. Kemudian, oh ya, tadinya Rasulullah tuh rencananya mau dipenggal kepalanya teman-temannya. Terus akhirnya Umar membawa pedang, udah jauh-jauh ke Rasulullah. Adik ipar kamu aja dulu gitu. Said gitu. Nah, kemudian Umar masuk ya, Umar cari Said, brok, 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 buka pintu ya, itu adik-adiknya pada saat itu katanya sampai dipukul, kemudian berdarah-darah ya, istrinya Said itu berdarah-darah. Nah, tapi pada saat itu ya, mereka sedang membaca Al-Quran, surat Toha gitu. Karena surat Toha itu yang tadinya Umar mau mau ngebunuh itu nggak jadi teman-teman, Masya Allah. Karena wasilah Al-Quran, seorang Said yang tidak punya prestasi apa-apa. Tidak ada cerita tentang Said, ya, tentang prestasi di medan perang atau membunuh, ya tidak ada. Menjadi panglima perang atau ini tidak. Ya, Said selalu bekerja di belakang layar, teman-teman. Said selalu bekerja di belakang layar dan satu-satunya cerita tentang Said itu adalah cerita tentang dia berhasil mengislamkan Umar melalui bacaan Al-Quran. Masya Allah. Ini adalah rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Artinya kita itu penting sekali untuk selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tidak apa-apa teman-teman. Apapun kondisi teman-teman saat ini, terima ya Allah. Terima. Yang penting alhamdulillah masih ada iman di dada gitu. Yang penting alhamdulillah saya ingin terus. Yang penting itu adalah alhamdulillah nanti saya uh, bentar ya. Ini slide-nya belum jadi. Nah, ini ya. Yang penting dibutuhkan itu adalah kickback ya. Doa, doa sesama ya.
Yes. Ya. Karena ciri-ciri pribadi yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri itu adalah dia mau mendoakan orang lain. Ya. Teman-teman doakan orang-orang yang menurut kita pernah menyakiti kita. Itu ya. Ya. Kalau belum berhasil juga sedekah atas nama orang-orang tersebut. Ya. Sedekah atas nama orang tua kita, sedekah atas nama anak-anak kita, sedekah atas nama tetangga kita, sedekah atas nama saudara-saudara kita, atas sedekah atas nama kolega bisnis kita, gitu teman-teman. Ini adalah kickback ya. Kalau di magnet Rizki namanya jurusnya kickback. Kemudian nanti jadi kalau untuk magnet Rizki teman-teman nanti silahkan hubungi CTMR-nya masing-masing, CTMR tercintanya, atau yang mau ikut di grup Amazing Quantum juga boleh ya. Nanti dikelola oleh Mbak Zahra. Mbak Zahra mengelola mengenai kajian tiap Ahad. Insya Allah kita akan mengadakan kajian rutin mengenai jurus-jurus MR. Masya Allah. Mbak Zahra ini guru tahsin kita. Beliau juga mau bersedekah ilmu, mentraining, menyebarkan ilmu jurus-jurus MR di grup Amazing Quantum, teman-teman. Gitu ya. Ini sedekah ilmu juga ya. Ini adalah bagian dari kita memperbaiki diri kita. Gitu. Kemudian silaturahmi, ya. Datanglah kepada orang yang merasa, duh itu orang itu apa namanya, saya masih punya hutang tuh 1 miliar, saya masih punya piutang gitu, 100 juta belum dibayar sama orang itu. Datanglah ke keluarganya teman-teman. Datang silaturahmi. Pertemuan antar antar muka ini itu uh, membantu mengobati sesama. Membantu memberikan keberkahan, teman-teman. Nanti memberikan keajaiban. Karena berkah itu sama dengan ajaib ya, teman-teman. Gitu. Kemudian, yuk praktek memperbanyak ilmu. Ilmu memperbaiki diri, ya. Ilmu nanti kita membangun impian gitu ya. Kemudian hadiah, saling memberikan hadiah, itu juga bisa memperbaiki luka batin ya, dan berkolaborasi. Kita bersama-sama membangun narasi. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk negara kita gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk pendidikan anak-anak kita ya. Bagi saya merdeka itu adalah ketika anak didik ya, anak didik itu dijadikan sebagai subjek gitu ya. Tidak menjadikan objek pendidikan. Bagi saya merdeka itu adalah ketika kita terbebas dari perisai rezeki. Tidak, itu tidak mungkin ya teman-teman ya, karena kita selama hidup dunia pasti ada lagi perisai rezeki, ada lagi perisai rezeki. Itu adalah roller coaster ya, yang kita nikmati, perjuangan hidup yang kita nikmati ya. Yang penting kita selalu bersyukur ya. Jadi bagi saya merdeka itu adalah kita ketika kita ingin selalu bermanfaat untuk kepada sesama teman-teman. Itu ya. Nah, mohon izin, ini slide-nya pindah-pindah ya teman-teman. Nah, tadi mengenai luka batin ya, ada yang menjawab tentang impian. Betul teman-teman ya, betul sekali. Nanti setelah kita, karena impian itu jangan cuma cukup di strong why teman-teman ya. Strong why itu masih fokus ke self-centris ya. Saya Bunda, saya pengen menjadi konsultan. Saya pengen menjadi notaris. Saya pengen menjadi pengacara. Saya pengen menjadi trainer. Saya pengen menjadi apa namanya guru gitu. Saya pengen menjadi pengusaha. Saya pengen menjadi presiden gitu. Itu bagus. Tulis strong why-nya mengapa ya. Tapi itu belum itu masih biasa teman-teman. Kan kita pengen luar biasa ya kan. Maka perluas lagi impian kita dengan membangun Big Why. Big Why ini adalah impian yang luas. Ya. Nah, di Big Why ini tadi ingat ya, di dalam Al-Quran ada 3 manusia, Bashar, kemudian Al-Insan, ya. Strong Why itu adalah dalam rangka memenuhi Al-Insan kita. Nah, nah, Big Why itu adalah Anas. Anas itu adalah manusia yang sudah ingin fokus kepada sosial, teman-teman. Itu. Big Why. Ya, jadi khairukum anfa'uhum linnas gitu.
nggak apa-apa, saya belum berhasil mendidik anak-anak saya, tapi saya ingin bermanfaat kepada sesama. Saya ingin memantaskan di hadapan Allah dan Rasul-Nya bahwa saya juga menjadi bisa memperbaiki diri untuk bermanfaat kepada sesama. Nggak apa-apa, saya belum bisa mendidik anak-anak saya menjadi lebih baik lagi, teman-teman. Nggak apa-apa, tapi saya ingin berbakti kepada Allah. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini adalah proses kita bersyukur. Ya, dengan kita bersyukur itu kita bangun big why, kemudian noble why. Noble why itu seperti Pak Nas ya, sudah meraih rekor muri gitu kan, Masya Allah. Sekarang beliau sedang membangun apa? Bikin film ya. Kalau kita belum mampu kepada noble why, kita dukung. Kita dukung saudara-saudara kita yang sedang membangun noble why. Gitu. Kita dukung guru-guru kita yang sedang membangun noble why, yang sedang kita gurung kita dukung teman-teman kita yang sedang membangun yayasan, gitu kan. Kita dukung apa namanya saudara-saudara kita yang sedang membangun rumah tahfiz, gitu, gitu. Kita dukung saudara-saudara kita yang sedang berfokus ingin apa namanya pergi ke Palestina, gitu kan. Itu noble way, teman-teman. Ya. Dan kemudian selanjutnya adalah akhirat way. Akhirat way ini adalah Amazing That Project. Ini justru ini yang paling panjang, teman-teman ya. Banget panjang ya. Dan ini kabar baiknya menuju akhirat way itu tidak ada ladang kecuali ladangnya itu adalah di dunia. Jadi dunia itu memang sedikit, sempit ya, tidak lapang dan sebentar. Tapi kabar baiknya ini adalah satu-satunya ladang untuk menuju akhirat. Nah, bayangkan teman-teman, di akhirat way ini kita pengen berada di sini. Ya, titik poinnya adalah di sini. Kita pengen selalu mendapatkan syafaat dari Allah dan Rasul-Nya. Di sini teman-teman. Ya, di sini. Semoga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang kita bangun, impian-impian yang kita bangun itu mengarah selalu dalam rangka eh, syafaat. Semoga kita selalu ditolong oleh Allah dan Rasul-Nya, dipermudah jalan hidupnya ya di dunia dan akhirat. Kita merasakan surga dunia dan akhirat. Ya. Nah, selanjutnya kita berkolaborasi ya untuk membangun peradaban, memperbaiki akhlak, kemudian memperbangun peradaban teman-teman. Gitu ya. Jadi kembali kepada bagaimana cara membangun ini ya. Cara membangun apa namanya mengobati luka batin itu adalah tadi ya teman-teman ya, kita perlu banyak bersyukur ya. Kita perlu banyak bersabar, tapi sabarnya bagaimana? Tadi saya sudah jelaskan ya, mengenai 5 alasan. Kemudian saya jelaskan juga mengenai mindset ya. Saya jelaskan juga mengenai bagaimana cara berkomunikasi, teman-teman. Komunikasi itu ada 3 ya, teman-teman. Ta'aruf, tafahum, dan ta'abud. Artinya tujuan akhir komunikasi adalah saling cinta, saling sayang, teman-teman ya. Dengan begitu, insya Allah teman-teman hidupnya menjadi saling ajaib. Dan ini cara cara menuju ke ajaib adalah dengan saling memuliakan dan membahagiakan. Insya Allah berkah sesama. Itu saja teman-teman dari saya. Silahkan jika ada pertanyaan ya. Masih ada kesempatan. Mohon maaf kalau ada ini, kalau ada kesalahan dari saya, kalau ada manfaat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh, luar biasa sekali ya teman-teman. Dahsyat apa dahsyat banget nih materinya. Dahsyat banget. Dahsyat banget. Oke, Mbak luar Zara, biasa ya. foto dulu ya, foto dulu Menginspirasi. dong. Ini ada 45 nih. Oh, baik, Iya, baik. Coba Yuk, open kamera. teman-teman open silakan kamera on teman-teman. Nanti cam. saya screen di sini. Kameranya dibuka teman-teman yuk. Kita mau foto bareng dulu sama Bu Hairiah. Sama teman biar eh, ini nih ya, ini namanya walaupun tatap layar ya, tapi ini adalah realita teman-teman. Kita bertemu karena waktunya sama ya. Ini adalah artinya ini nyata, dunia nyata. Jadi insya Allah ini adalah
salah satu apa namanya kemudahan dari Allah dalam menjaga silaturahmi ya. Tetap kita tetap saling mendoakan tadi ya. Kemudian menjaga silaturahmi offline juga. Ini gimana ya? Oh, masih Mbak Zahra yang paling besar nih. Bentar, Mbak. Oh, Coba. Pin, saya pinnya tidak Mbak, bisa. pinnya nih. Pinnya jadi Bu Ade yang paling besar. Coba. Remove pin. Di gimana Bu Ade? Ada yang bisa bantu? Ada di kiri itu ada tulisan remove pin. Remove pin sebelah kiri. Di sebelah mana, Bu? Di kiri. Di kalau di laptop saya di sebelah kiri. Ini yang Pinnya oh, dimatikan maksudnya gitu. di sebelah kiri yang sebelah atau Bu Ade dulu ya? Es. Eh, maaf ini kameranya nggak bisa kebuka. Oh, Bu Endang. Hmm, mana Bu Ade? Aduh, sayang banget ini Mungkin mungkin wajah-wajah Bu Iya. cantik. Ade Hmm? bantu screenshot, di screenshot sama Bu Ade Eh, nanti kirim ke Bu Ria. Hmm, Screenshot ya. tapi Bu Ade pakai laptop nggak Bu Ade? Pakai laptop ini laptop Kelihatan nggak? suami saya jadi saya screenshotnya gimana Ini Bu Ade pencet yang window, kemudian PRT SC, Window. PRT SC. Oke, saya coba ya. Iya, Jadi foto coba lihat deh Bu Ade di WA. Sebentar barusan udah ini ini. nih, Masya Allah biar kelihatan Buddha-Buddha cantik solihah semuanya. Ada Bu Yuni, Bu Oh, Sri Bu Ade buka Mulyani. WA-nya udah megang foto coba lihat. Senyum-senyum. Oh, udah ya. Satu, dua. Maaf. Satu, Senyum ya, titip keep smile. sebentar. Nah, satu lagi. Satu, dua, tiga. Nah, mudah-mudahan bisa. Tapi tapi di Zoom-nya kelihatan semua kan Bu Ade ya wajahnya ya Bu Ade. Kelihatan, Mbak. Saya foto juga pakai Alhamdulillah. HP nih. Sebentar. Siap. Terima kasih Bu Ade. Sama-sama. Mangga Bu Zahra, lanjut. Baik. Baik teman-teman, karena materinya dahsyat banget. Mungkin ada muncul pertanyaan-pertanyaan tuh di benak teman-teman. Yuk, silahkan. Jangan hanya ada di benak, keluarkan di spill aja. Insya Allah Bu Ria siap, Mbak Ria tuh siap menjawab pertanyaan teman-teman. Yang mau bertanya silahkan di raise hand-nya. Raise hand teman-teman yuk. Mumpung ada Bu Ria dan mungkin nanti dibantu Bu Ade. Yuk, siapa yang mau bertanya teman-teman silahkan. Ini Silahkan. keren nih, ada yang dari Kalau seluruh mau Indonesia, ya, dari Sumeneb, luar biasa, ada yang dari Aceh, luar biasa, ada yang dari mana tadi? Sumedang ya? Cianjur. Said bin Zaid. Cianjur. Makasih Mbak Zahra. Saya nggak ingat binnya. Said bin Zaid, Masya Allah. Eh, yang mau sharing juga Atau mau boleh. sharing-sharing boleh. Mungkin saking dahsyat dan jelasnya Mbak Ria menerangkan sampai, wah udah clear aku mah gitu ya. Boleh deh, sharing-sharing deh silahkan. Yang udah Saya jelas, tidak tanya ada ke teman-teman, pertanyaan. dari pertemuan ini kira-kira bisa nggak mengobati luka batin? Insya Allah. Insya Insya Allah Allah. bisa ya, Masya Allah. Insya Allah. Wah keren-keren semua ini, Berlatih Bun, berlatih. Masya Allah dahsyat. Kuning sih. Oh ini ada pertanyaan tuh Bu Ade, Mbak Zahra. Oh Di iya, chat dari ya, kolom chat Bu ya. Ida Bujang. Silahkan. Oh, Raisen kah atau di kolom chat? Sudah Di chat juga raise ada, hand. Bu Ida juga tanya. Bu, Saya pertanyaan dari udah Bu Lili raise. Muslimah juga. Ya, boleh? Silakan. Mangga. Oke, Silakan terima Bu kasih. Ida Ya, Bujang mau bertanya. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Dahsyat, wabarakatuh. dahsyat luar biasa materinya ya. Hatur Masya nuhun, Allah. terima kasih. Tambah membuka wawasan. Saya Bu Ida Bujang dari Serpong, Iya, pensiunan dari guru dan masih terus ingin belajar. Pertanyaan saya tadi ada 3 poin yang Mbak jelaskan tentang big why, noble why, dan apa tadi satunya long way. akhirat, akhirat Akhirat why. way. Ya. Iya, oke. Eh, ada kasus, ada kasus. Ketika seseorang bertanya ke saya menurut saya memberi solusi yang karena Allah semata begitu kan ya. Iya. Kasusnya yang bersangkutan dapat undangan pergi umroh ya dari seseorang gratis. Karena Hmm. beliau ini sedang bertugas di sebuah sekolah, yayasan tidak mengizinkan dengan alasan nanti kesempatan umroh akan datang dari yayasan, bukan sekarang saatnya. Tapi saya berpikir lain. Kesempatan itu, apalagi ke rumah Allah menjadi tamu Allah, itu adalah tidak semua orang mendapatkan menjadi tamu Allah. Dan Anda mendapat undangan, undangan katakanlah dibiayai oleh seseorang. Saya katakan itu undangan gitu. Berangkatlah. Itu urusan Anda dengan Allah, urusan Anda dengan manusia, dengan ketua yayasan. Nanti di Baitullah berdoalah. Apakah itu termasuk dalam kelompok Nobel Why atau saya salah memberi solusi? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dipertanyakan Bu Ida apa nih? Pengertian Nobel Why atau Iya, iya. Apakah oke. ya apa solusi saya itu merupakan Nobel Why Ah, atau belum tepat begitu ya? oke. Ya, begini. Nobel Why itu kan tadi strong why itu eh, teman-teman sudah paham ya. Kemudian big why itu dalam eh, artinya memenuhi kewajiban apa sosial gitu ya. Big why gitu. Atau kita sebagai karena iman kita itu tidak bisa dibangun itu dengan diri kita sendiri. Iman kita itu bisa dibangun kokoh ketika kita berinteraksi dengan dunia sosial. Jadi itu adalah tahap-tahap menuju akhirat why. Strong why, big why. Nah, untuk yang noble why ini eh untuk orang-orang yang punya karismatik ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah belajar mengenai genetika rezeki, silahkan nanti hubungin para CTMR-nya ya. Gimana caranya mengenal genetika rezeki. Ada salah satu genetika rezeki namanya karismatik gitu. Itu orang-orang karismatik. Nah, Pak Nas itu adalah orang-orang karismatik. Orang-orang karismatik itu orang-orang yang mudah memiliki karisma gitu loh. Ibaratnya tuh secara kontennya, maksudnya kadang ada orang yang nggak pinter-pinter amat, nggak jago-jago banget gitu loh. Tapi kok pandai banget untuk terkenal di masyarakat, mudah terkenal di masyarakat. Itu biasanya orang-orang yang memiliki genetika rezekinya karismatik gitu. Nah, ada juga orang yang apa namanya apa namanya berkolaborasi. Nah, rata-rata orang-orang yang karismatik ini yang memiliki Nobel Why gitu. Dia bisa pandai membangun komunitas ya. Atau Nobel Why juga bisa dalam bentuk dunia sains ya. Jadi kan ada yang muamalah atau ada sains gitu. Misalnya kita menjadi dokter yang sampai mendapatkan kalau di Indonesia kan rekor 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 muri gitu kan. Kalau secara internasional itu kan secara Nobel penghargaan. Jadi Nobel Way itu kita mendapatkan penghargaan diakui secara legalitas oleh masyarakat. Itu Nobel Way gitu. Ya. Dan kalau Ya, kita belum bisa membangun Nobel Way itu kita lebih dukung dukungan. saudara kita yang sedang membangun Nobel Way gitu. Ya, itu. Jadi artinya ini Nobel Way ini nggak wajib gitu teman-teman ya. Nggak wajib, tapi eh, gunakan Nobel Way ini digunakan adalah tadi khairukum anfa'uhum linnas dalam rangka membangun akhirat kita. Nah, kalau kasusnya tadi ada saudara kita yang sudah diberikan umroh gitu kan. Yang memberikan umroh Bu Ida Bujang atau saudara yang lain?
bukan yang lain. Saya Oke, mendukung untuk ya. dia berangkat Bunda begitu. Tapi mendukung dan yayasan, mendoakan, mensupport ya ya, mensupport mendukung, beliau ya. tetapi yayasan sebaliknya begitu. Iya, insya Allah itu big way, Bunda. Oh, big way. Iya, Mas big way. Ya, belum noble way, belum noble way. Mhm. Itu. Yang memberikan umroh pun, ya insya Allah masih big way gitu. Tapi di Islam itu kan di kita gitu kan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa apa namanya kita menjadi pribadi yang amal kebaikan kita tidak diakui oleh masyarakat dunia nggak apa-apa. Yang penting dikenal oleh Allah dan Rasulnya. Dan kabar Mhm. baiknya ini salah satu orang yang pandai menjaga amal baiknya, merahasiakan amal baiknya, ini adalah orang-orang yang berpotensi mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak gitu. Jadi nanti di padang mahsyar itu ketika yang lain itu kepanasan ya, ada yang sedang berenang dengan keringatnya, kemudian wajahnya berubah-ubah. Insya Allah semua kita tetap berwajah cantik seperti ini di padang mahsyar dan semoga mendapatkan syafaat dari Allah dan Rasulnya. Gitu. Amin ya. Jadi kita Ya. menjaga rahasia rahasia amal baik kita hanya untuk Allah dan Rasulnya itu nggak apa-apa. Itu malah bagus itu gitu. Jadi antara Nobel jadi Nobel Way itu adalah dalam rangka eh, bersyiar ya bahwa Islam ini loh bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Itu. Begitu ya Bu Ida kira-kira. Baik, Ya. insya Allah sudah jelas ya Ibu Ida Bujang. Ya. Eh, masih masih tanda tanya begitu ya. Iya, Ya, ya. boleh boleh. Karena saya mencatat adanya kalimat eh, tadi kan contoh Nobel Way itu dari Pak Ustadz Nas. Nasrullah Iya, beliau Pak kan Nas mendapatkan bla muri. bla bla bla. Nah, kalau kita tidak bisa sampai ke sana, paling tidak kita dukung. Nah, kata kata dukung itu yang membuat saya, oh berarti saya harus mendukung orang ini. Nah, dan saya ada di posisi ini begitu kan. Oh, jadi Bu Ida punya target pengen Nobel Way juga gitu ya. Tidak, saya mendukung orang yang berkomunikasi dengan saya untuk ke Tanah Suci itu dalam Iya, rangka, ya, saya pikir itu penghargaan yang luar biasa begitu dari seseorang. iya. Heeh, Ya. heeh, iya. Jadi Itu heeh. saya berkesimpulan, oh, kata Kalau dukungnya tadi, ya kalau kita nggak bisa memperoleh Nobel Way, maka kita mendukung orang lain, saudara, kerabat, teman, tetangga, ya, untuk iya, membangun ke arah Nobel Way tadi. iya, iya, Begitu iya. maksudnya. Ya, Nobel Way ini bisa dalam bentuk istilah ya, atau Mhm, bisa bisa ada juga dalam bentuk karena ini kan tulisan saya sendiri ya Bunda, Nobel Way ini. mhm, Jadi misalnya bikin bikin masjid gitu. Dalam arti gini, mhm, dalam arti bisa bisa terkenal ataupun tidak terkenal. Tadi saya memfokuskan bahwa Nobel Way itu terkenal secara legalitas gitu kan, mhm, seperti Pak mhm, Nasrullah mendapatkan rekor muri gitu kan, gitu mengenai mhm, menulis buku, kemudian membangun komunitas gitu. Kalau kita belum nyampe ke situ, kita dukung Pak Nas. Atau ada ustadz yang sedang membangun pesantren, itu juga Nobel mhm, Way juga. Artinya walaupun tidak diakui oleh negara, tapi diakui oleh umat Rasulullah gitu. mhm, Jadi kita hadir kepada para ulama, ya seperti siapa ya yang meninggal itu kelihatannya Nobel Way itu kelihatannya ketika beliau meninggal itu Masya Allah bisa ribuan jutaan yang berduka gitu, yang hadir di pemakaman. Orang-orang mhm, berbondong-bondong ingin hadir di pemakaman. Jadi seseorang itu nanti meninggalnya seperti apa, maksudnya kita bagaimana seperti apa di dunia itu bisa kelihatan dari berapa orang yang berziarah dan berduka cita dengan diri kita, teman-teman. Nah, jadi Nobel Way itu kalau kita mau mengejar dari segi dunia, ya silahkan itu kita diakui secara legal. Kalau mau mengejar dari segi akhiratnya juga boleh. Gitu. mhm. Bu, Itu. Mbak Ria, Iya, boleh me- boleh sedikit ber apa ya? jadi kalau kalau punten misalkan kita kalau yang memberikan umroh ya, insya Allah itu masih ya big way ya. Kalau sudah punya yang lebih besar lagi, karena mau Nobel Way itu lebih besar dari big way gitu, gitu Bu.
Kira-kira begitulah. Mohon maaf ya kalau saya ada yang tidak tepat. Silakan Bu Dia. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Ida. Masya Allah ya Bu Ida. Jadi Bu Ida memang alhamdulillah tempat curhat ya nih ya. Tempat curhatnya lingkungannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Ria. Ilmunya luar biasa. Semoga kita bisa mengamalkannya ya Mbak Ria ya. Amin. Kalau saya ingin menanggapi yang tadi ditanyakan oleh Bu Ida bahwa ada seseorang yang mendapatkan umroh gratis tapi tidak diizinkan oleh yayasan gitu ya. Ya, Betul. eh, kita kadang-kadang perlu juga memperhatikan muamalahnya gitu. Iya. Oh ya, merawat Muamalah terumbu jangan karang. ya merawat terumbu karang ya, jangan sampai memang betul umroh itu bagus ya, apalagi dia diberikan secara gratis dan orang sudah berusaha mengeluarkan dana segitu besar untuk menghadiahi temannya gitu ya. Tapi kita harus lihat juga muamalahnya, bagaimana dengan yayasan nanti gitu ya. Kita walau alam kita nggak tahu apa yang terbaik buat beliau ya, teman. Alhamdulillah di Manet Rezeki kita diajarkan untuk istikharah ya, istikharah dengan garpu tala, ya kan, istikharah dengan garpu tala. Bukan Jadi istikharah Bu Dia. Tawasul. Tawasul. tawasul ya. Ya, tapi bisa Tawasul juga bil kalau misalnya Quran. kita punya dua pilihan, kita pilihan yang pertama kita buka ayat, pilihan kedua kita juga buka ayat, kan bisa begitu juga katanya kan. Jadi minta petunjuk kepada Allah. Misalnya kayak ya, memang ada jurusnya tersendiri ya Bu Ida ya. Iya. Ayo atau Bu Ida ikut THMR. Insya Allah. Iya Ibu. Jadi Jadi gini, kita kita dapat kan ilmu dari secara keseluruhan nanti. Insya Allah. keseluruhan. Iya. Kita kan dari kacamata kita nggak begitu paham juga ya. Memang kalau dari beliau pribadi pasti pengen umroh gitu kan ya. Tapi jangan sampai juga setelah umroh selesai kemudian dia ada persoalan dengan yayasan yang mana itu berhubungan dengan tempat beliau bekerja gitu kan. Jangan sampai juga akhirnya jadi kurang baik gitu kan ya. Jadi mungkin ada baiknya itu tadi kita konsultasi dengan bertawasul kepada Allah dengan cara itu tadi Jadi garpu talah, insya nanti Allah Bu ya Ida itu sih. kalau kita sudah mengenal magnet rizki, ini terkait dengan ini ya, dengan umroh yang tidak berangkat tadi, pertama merawat terumbu karang gitu. Kedua, apa namanya, itu penting sih merawat terumbu karang. Terus kedua, menurunkan garis kebenaran itu. Jadi kemudian ya yang ketiga LOP ya. Kemudian bahagia tanpa syarat banyak sih. Kemudian ada garpu tala. Nah, yang paling menarik ini garpu tala Bu Ida gitu. Yang saya rasakan ya sebelum saya mengenal magnet Rizki, saya merasa Al-Qur'an itu ya padahal Allah sudah menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu hidup. Ayat-ayat Al-Qur'an itu hidup gitu loh. Tapi sejauh mana hidupnya gitu loh. Itu belum masuk ke eh, pikiran saya, perasaan saya, spiritual meter saya, ke akhlak saya gitu loh. Gitu. Setelah saya mengenal Margaret Rizky, saya juga mengenal tadi Mbak Zahra mengenalkan saya sebelumnya sudah malah melintang dunia profesional gitu ya. Pengertian seorang leader gitu, leader ya, leader. Ternyata Al-Quran itu menjadi leader kita, Bu Ida. Bagaimana perlakuan kita kita menghormati Al-Qur'an, bagaimana ya namanya juga leader, apa-apa minta izin dulu ke leader nih. Minta tolong sama leader Al-Qur'an, ya Allah gitu. Ya Allah, tolong tawasul ya. Tawasul itu artinya meminta tolong kepada Allah eh, melalui Al-Qur'an gitu. Karena kita tidak bisa melihat Al-Qur'an, melihat Allah langsung. Jadi minta tolong bimbing saya apakah lebih baik saya umroh atau tidak gitu. Dan ini juga menerapkan ilmu yang tadi yang dari Adi W. Gunawan tadi, kita mengosongkan dari segala keinginan dunia, termasuk keinginan umroh tadi, Bu Ida gitu loh. Nah, bisa jadi umroh kadang ada kejadian yang kelihatannya akhirat tapi pada dasarnya dunia gitu. Tapi ada juga yang kegiatannya dunia tapi pada dasarnya akhirat gitu loh. Gitu. Jadi jangan sampai kegiatannya kesannya umroh akhirat tapi pada dasarnya dunia gitu loh. Jadi kita minta kepada Allah gitu. Dikosongkan ya, mulai dari sholat taubat Bu Ida gitu, sholat taubat terus kita doakan tadi kan mengobati luka batin tadi kan itu mendoakan kepada sesama, pokoknya mau kita nih harus benar-benar harus
ibarat kita punya hati ini harus bersih, jernih, warnanya pink, gitu nggak ada lukanya. Ibaratnya kalau Bunda beli ati ayam, ati sapi itu kan pengennya yang bersih, jernih itu kan nggak ada goret-goretnya gitu loh. Nah kita juga pengen seperti itu gitu. Jadi, Oke. nah Bu Ida, yang maaf, waktunya masih lama nggak Bu Ida? Maksudnya berangkat umrohnya masih lama Bulan atau depan, bulan depan, Hah? bulan Oh, depan, tanggal 6, bulan tanggal 12, depan. tanggal 16. Tanggal 16. Walau alam ya Hmm. kita nggak tahu, barangkali dengan buka Garpu Tala kita bacakan ayatnya itu bisa Masih ada waktu ya. melembutkan hati yayasannya gitu. Iya, Oke. betul. Kita walau alam Intinya kita nggak tentang tahu ya. ini tentang keridoan, keridoan, Iya, ridhoan benar. keridoan diri, keridoan Ya. yayasan, dan keridoan orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi kita belum jadi berangkat umroh itu karena ada orang yang belum ridho kepada kita gitu. Oke, 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 Ada Allah yang belum ridho kepada kita gitu. Jadi insya oke, Allah nanti di Allah kasih waktu yang lebih baik ya. Dananya Iya, lebih dicukupi sama Allah. Pokoknya semuanya sudah Allah siapkan. Gitu. oke, Iya, oke. Pasrahkan pada Allah, ridho, betul. iya, menerima ketentuan Allah. Iya, menerima iya. ketentuan Allah, menerima semua perlakuan manusia itu. Oke. Dan kaitannya dengan luka batin, dia juga perlu Mhm. mengobati luka batin ya, Bunda. Iya, Gitu. betul. Itu. Jadi Sudah kita juga, terluka memang. ah, Ketika mudah cerita ke saya tuh sudah terluka. Nah, itu, itu juga, itu, ya, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih, lebih paham lagi. Terima kasih, Budia. Alhamdulillah, Sama-sama. Bunda, semoga bisa dipraktekkan. Semoga Amin. Baik. menjadi jalan keajaiban selanjutnya nih melalui Ibu Ida. Amin. Sudah punya niat mau ikut, cuman masih ada kendala dengan kesibukan. Iya, kita ini 275 miliar penduduk Indonesia, CTMR-nya masih kurang banyak, Bu. Enak kalau Iya, ngeriung di ini CTMR, waduh, enak banget ya. iya, Gitu. iya, iya. Masya Allah. Luar biasa. Mm-mm. Iya, Bu Ria, oke. ini ada pertanyaan di kolom chat, tapi sebelumnya mari kita doakan sama-sama suaminya Ibu Sri Mulyati kena Allah, serangan jantung. Jadi tadi Allah. sempat masuk Allah. karena mengantar Hmm. suami ke rumah sehat. Iya, iya, Kita iya. doakan semoga beliau baik-baik saja ya dan Iya. insya Allah sehat kembali seperti Amin. semula gitu Amin, ya, Amin, 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 Bu amin, amin, amin. Sri amin. Mulyati. Baik. Yang kedua ada pertanyaan dari Ibu Lili Muslimah. Pertanyaan gini, Mbak Ria. Ini Bu Lili ini suka meminta atau mengajak anak-anak untuk sholat. Dikerjakan sih, tapi nggak segera gitu. Nah, ini Mm-mm. gimana kiatnya nih supaya ketika Iya, nyuruh anak-anak sholat katanya bisa. Anak tuh nurut gitu, iya, segera mengerjakan betul. Masya sholat Allah. on time gitu, Iya, Mbak Ria. Minta Alhamdulillah. kiat-kiatnya Bu Lili Muslimah. Ya, terima kasih Mbak Zahra. Kita sepakat sampai jam berapa? Jam 11 ya. Mhm. Masih 4 Nah, menit. Iya, jam 11 Mbak Ria. iya. Izin jadi saya jawab pertanyaan satu lagi ya. Kiat-kiat mendidik anak sholat tepat waktu ya. Karena kita materinya tentang mengobati luka batin ya. Dan kita sebagai insan MR, kita paham bahwa keajaiban itu terjadi di dunia kuantum ya. Ketika kita melihat kita belum sholat, itu dunia nyata ya, itu dunia kuantumnya. Segera perbaiki diri kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah, maafkan saya, ya Allah, saya belum menjadi teladan yang baik untuk anak-anak saya. Akui saja itu ya, karena untuk menjadi generasi robbani itu harus kita itu yakin bahwa Allah yang akan membimbing kita ya. Kedua itu, pertama itu, jadi untuk menjadi generasi robbani kita selalu minta dibimbing sama Allah, termasuk dalam mendidik anak-anak kita. Ya Allah, mereka adalah titipanmu ya Allah. Tolong bantu saya bisa mendidik anak-anak saya, bisa bisa memelihara titipanmu ya Allah. Sehingga kelak ketika dikembalikan kepada Engkau dalam kondisi yang terbaik. Atau ketika saya kembali kepada Engkau, anak-anak dalam kondisi terbaik ya Allah. Gitu ya. Nah, terus yang ketiga, anak-anak itu adalah mitra.
mitra kita teman-teman ya. Masya Allah dengan dunia teknologi sekarang ini, jadikan anak-anak itu subjek, bukan objek ya. Jadi kalau objek itu apa namanya? Kamu harus sholat. Nah, itu doktrin itu objek ya teman-teman. Kamu kalau nggak sholat masuk neraka loh. Itu masih objek teman-teman ya. Dan itu sudah tidak tidak berlaku lagi teman-teman ya. Saya bersama Bu Dia, Bu Ade, Bu Susianti belajar menjadi relawan bersama Dinas DP3 KB ya. Di situ diajarkan mengenai hak anak, hak dasar anak. Hak dasar anak itu ada 4 ya teman-teman. Hak hidup, kemudian hak tumbuh berkembang, kemudian hak perlindungan, mendapatkan perlindungan, dan hak berpartisipasi. Ya, gitu. Dikaitkan dengan ini, artinya eh, bagaimana sholat ini bisa gini loh. Nah, kenapa sih nak kamu sholatnya kok belum tepat waktu? Ya, dalam bentuk pertanyaan itu juga ini partisipasi anak supaya dia tuh, iya nih Bu, saya belum selesai ininya gitu. Oh, begitu ya. Jadi anak-anak tuh udah bukan zamannya didoktrin ya, teman-teman. Ya. Dan termasuk kita di dalam diri kita itu juga masih ada sisi anak-anak ya. Kita masih membutuhkan hak hidup, kita masih membutuhkan hak tumbuh berkembang, kita masih membutuhkan hak perlindungan, dan kita masih membutuhkan hak berpartisipasi. Ya, contohnya kita kadang curhat ke suami, pengen didengerin omongan kita sama suami, itu kebutuhan kita. Dan itu memang kalau 4-nya tidak terpenuhi, kadang-kadang membuat luka batin, teman-teman. Nah, di dalam diri kita itu juga luka batinnya perlu disembuhkan lagi dengan cara kita bersyukur. Kita bersyukur, LOP aja ditulis ya. Kalau LOP itu teman-teman, Law of Projection, bayangkan anak kita ini sholat awal waktu ya. Kita sholat, kita sholat itu doakan, doakan. Doanya tuh detil gitu loh. Doa itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk anak-anak kita. Termasuk tadi, ya Allah jadikan anak-anak saya itu bisa sholat tepat waktu gitu. Jadi kembali ke yang tadi, doa, hadiah, istikharah, kemudian istikharah, silaturahmi, ilmunya ditambahkan, gitu, gitu. Dan Allah berjanji doa itu adalah senjatanya seorang mukmin, gitu. Kadang kita ini tidak terlalu yakin dengan doa kita. Nah, itu jadi persoalan, teman-teman. Itu ya. Jadi Bunda, kok banyak banget ya caranya tadi untuk membuka apa namanya supaya luka batin, silaturahmi segala macam. Kalau saya belum mampu apa-apa, gimana, Bun? Doa, Bunda, doa. Doa. Intinya bersyukur dan bersabar gitu, teman-teman. Ya. Itu. Kira-kira begitu, Mbak Zahra? Baik, terima kasih Mbak Nanti Ria. minta doanya untuk itu ya, Bu Sri Mulyati ya, suaminya. Dan Baik, Ihat Bu. juga tadi Ya, mertuanya lagi di Tante rumah sakit. Ihat mertuanya juga di rumah sehat. Iya, rumah sehat. Iya. Baik teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Masih Sudah ada? jam 11 Mbak Zahra. Sepertinya sudah jam 11. Saya mau Baik. curhat. Kenapa? Mau Biar izin curhat ini. oh, Oh, ini biar optimal nih teman-teman, mohon izin. Ya, kita tadi mulai jam 9 ya. Itu Iya, sudah 2 Iya, jam iya, iya. biar optimal. Otak kita juga perlu fresh gitu kan. iya, betul. Insya Allah ya, dalam ilmu al ilmu nurun ya, di dalam al ilmu itu adalah cahaya ya, dan cahaya itu adalah hikmah. Semoga dari pertemuan ini teman-teman mendapatkan cahaya, dan dari cahaya itu mendapatkan hikmah. Cahayanya walaupun cahayanya tidak banyak ya, saya yakin ya masih kurang, waktunya masih kurang, ilmunya masih kurang gitu kan. Tapi kita fokus kepada hikmah teman-teman ya. Hikmah yang bisa kita praktekkan ya. Insya Allah semoga selanjutnya kita bisa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang banyak belum tentu berkah, yang berkah insya Allah akan terasa banyak. Semoga pertemuan ini bisa membawa keberkahan ya, sehingga bisa menjadi jalan keajaiban untuk banyak orang selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, izin sebelum nanti ditutup
doa oleh Ibu atau Bu Khairiyah atau Mbak Ria. Mbak Saya Zahra minta aja boleh. Mbak enggak Zahra aja. gambarnya aja. Kita izin mau share sedikit ya informasi di agenda Magnet Rezeki terdekat ada camp Magnet Rezeki di area Tangerang teman-teman, dan ini camp Magnet Rezeki ini untuk se-Indonesia, jadi luar biasa sekali ya. Kita beruntung karena sangat dekat. Sementara mungkin yang dari Kalimantan, Sumatera dan sebagainya mereka juga harus memikirkan pesan tiket dan sebagainya. Nah, Nah, kita ayo alhamdulillah teman-teman, dekat. ini cara kita berpartisipasi di Nobel Way ya, Mbak Zahra ya. Iya, Iya. betul. Camp Magnet Rezeki Tangerang ini insya Allah akan berlangsung 2 hari 1 malam. Menginapnya teman-teman, Masya Allah, keren banget. Di Hotel Bintang 5 yang nyaman dan menyenangkan untuk pembelajaran. Materinya insya Allah dikemas dengan menarik dan khas yang tidak ada di kegiatan manapun. Langsung yang memberikan materi adalah Pak Nasrullah, founder Magnet Rezeki dan penulis buku Magnet Rezeki yang mendapatkan 2 rekor muri. Nah, kegiatannya ini insya Allah pada saat kegiatan ini nanti teman-teman akan mendapatkan materi Magnet Rezeki offline langsung dengan Ustadz Nasrullah. Kemudian penginapannya insya Allah sekamar 2 orang teman-teman. Dan konsumsi sudah include ya selama acara. Kemudian nanti setelah selesai teman-teman mengikuti camp akan mendapat sertifikat camp yang ini nanti akan berguna untuk teman-teman bila ingin mengikuti kegiatan lanjutan yaitu TFT. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yuk sebentar lagi nih acaranya akan berlangsung di hari Sabtu dan Ahad tanggal 24 dan 25 Agustus 2024. Gitu ya. Silakan hubungi CTMR kesayangan Anda untuk pendaftaran. Baik, informasinya itu saja. Bu Ade, ada tambahan kah? Masih di mute, Bu Ade. Alhamdulillah, eh, luar biasa hari ini, pertemuan hari ini, Bu Zahra, Mbak Bu Ria, terima kasih banyak. Materi dahsyatnya, dan yang penting adalah kuncinya dipraktekkan tadi ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Hairia tadi mengenai eh, apa tadi banyak sekali yang tadi udah saya catat, banyak sekali yang harus kita perbaiki, banyak sekali yang harus kita lakukan. Insya Allah semuanya akan menjadi ajaib. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja Bu Zahra. Oh Baik. iya, sebagai info tambahan mungkin bagi teman-teman yang ingin belajar tahsin, kita juga menyelenggarakan tahsin online setiap hari Senin jam 1 siang, jam 13 WIB. Di situ selain kita belajar tahsin juga kita bertilawah dan diterjemahkan. Kita terjemahkan agar kita bisa mengetahui arti dari ayat yang kita baca. Dipandu oleh Ibu Zahra kembali dan juga saya. Insya Allah link Zoom-nya sama dengan yang saat ini kita kajian online dan rutin setiap hari Senin siang. Semoga ibu-ibu bisa dimudahkan untuk kita belajar bersama, memperbaiki bacaan Al-Quran dan mencoba mengerti apa yang kita baca dalam tilawah. Itu saja Bu Zahra yang bisa saya tambahkan. Monggo dilanjutkan kembali. Baik, terima kasih Bu Ade atas informasi tambahannya. Mbak Ria, silahkan Kak. Saya minta kesediaannya untuk memimpin doa, terutama untuk teman-teman kita yang alhamdulillah dapat bungkus permen, semoga dapat permen manisnya dengan keluarganya yang ada di rumah sehat. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, baik. Terima kasih Mbak Zahra, Bu Ade, kesempatannya. Teman-teman, mari kita membacakan doa, terutama kita buka dengan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan bungkus permen, ya, berupa ketidaksehatan, ya. Pada dasarnya, teman-teman, Allah itu kadang memberikan tubuh kita itu tidak diangkat. Jadi orang-orang yang sedang diberikan ketidaksehatan, teman-teman, ya, atau kecelakaan ini, Masya Allah Bu Indah, ya,
kondisi tubuhnya di sini ada Bu Maisaro nggak? Ada kadang Allah itu membuat kondisi tubuh kita itu istirahat ya untuk Allah angkat ruhiyah kita gitu ya. Secara jasadnya kita ikhtiar tidak diangkat sama Allah sedang istirahat ya, tapi secara ruhiyahnya diangkat ya. Jadi kondisi tidak sehat ini adalah salah satu fasilitas yang Allah berikan. Karena Allah itu pada dasarnya pengen selalu dekat sama kita, teman-teman. Selalu ingin dekat sama kita. Siapa sih yang membuat kita hidup di muka bumi ini kan? Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang meniupkan ruh kita? Allah. Jadi Allah itu sangat rindu dengan kita. Allah itu sangat sayang dengan kita. Nah, insya Allah apapun bentuknya, insya Allah bungkus permen itu adalah hadiah dari Allah. Nanti Allah teman-teman akan mendapatkan permen manis. Amin ya rabbal alamin. Ya, Amin. yang sedang tidak sehat, yang tidak sempurna fisiknya, insya Allah Allah angkat derajatnya dunia akhirat. Allah ampuni segala dosanya dunia akhirat. Ya, teman-teman jangan remehkan mengenai dosa. Ya, Taubat holik ini adalah kunci. Bayangkan ketika suatu saat kita dipanggil oleh Allah, ya, kita sudah tidak memiliki dosa, maka apa yang malaikat lakukan? Malaikat akan minta kepada Allah, ya Allah, tolong ini hamba soleh ini sudah tidak punya dosa. Kumpulkan saja dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang mukmin di surganya Allah. Amin. Ya. Jadi surga itu ya ada ulama yang mengatakan ada dua nanti surga nanti di akhirat dan sekarang pun sebenarnya sudah ada Allah sediakan surga untuk orang-orang para syahid, para Rasulullah istirahat dulu gitu. Dan semoga kita melalui taubat holik ini Allah ampuni semua dosa kita ya sebersih-bersihnya sehingga kita masuk ke alam barzah langsung disiapkan Allah jalan tol. Silahkan kumpul saja nanti dengan para Rasulullah dan orang-orang beriman. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sedang ikhtiar semua, semoga nanti kita berkumpul semua di sana ya. Insyaallah. Amin. Ala kulli niyatin salihah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina amin ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan yang paripurna kepada saudara-saudara kami yang sedang tidak sehat, ya Allah. Begitu juga kepada saudara-saudara kami yang sedang tidak sehat fisiknya, tidak sehat jiwanya, sehatkanlah akal dan badannya, sehatkanlah akal dan hatinya, sehatkanlah spiritual meternya, ya Allah. Ya, hati kami hanya ada di dalam dirimu Allah dan Rasulnya ya Allah. Tidak apa-apa ya Allah. Kami terima semua bungkus permen yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Kami sadar adalah rahmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Kami sadar ini adalah cara Engkau menegur kami agar kami selalu dekat denganmu ya Allah. Kami sadar kami kadang menjadi anak kecil yang bandel yang tidak mengerti bahwa Allah ingin selalu rindu kepada kami ya Allah. Kami sadar, namun kami kadang terhanyut dengan urusan dunia, kami kadang terhanyut dengan ego kami masing-masing ya Allah. Kami mengejar impian kami, tapi hanya mengejar strong way, tidak mengejar big way, tidak mengejar noble way, tidak mengejar akhirat way ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jadikan kami ridho dengan semua takdirmu ya Allah. Kepada saudara-saudara kami yang sedang berada di rumah sehat, berikan kesabaran, kesyukuran kepada ahli bait semuanya. Berikan baik saudara kami yang tidak sedang berada di rumah sehat pun, yang sedang berada di rumah, berikan kesabaran dan kesyukuran. Berikan rasa bahagia karenamu ya Allah. Rasa bahagia karena cinta kepada Allah dan Rasulnya ya Allah. Ya Allah, wa'alamu anna fikum Rasulullah. أو يطيعوكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna a'udzu bika minal ajzi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, jika ada saudara-saudara kami yang terlibat pinjaman online, judi online, selamatkan mereka ya Allah. Berikan kepada mereka ya Allah, kuatkan keluarganya ya Allah untuk saling memeluk saling melepaskan diri dari pinjaman online atau pinjaman atau judi online ya Allah. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang adil bagi kami ya Allah. Berikan kami pemimpin yang adil dan jadikan kami menjadi sosok pemimpin yang adil pula ya Allah. Bimbing kami terus untuk menjadi pemimpin yang adil ya Allah. Kami sadar kami semua adalah pemimpin ya Allah. Pemimpin atas sikap kami, pemimpin akhlak kami, pemimpin keluarga kami ya Allah. Bimbing kami untuk menjadi pemimpin yang adil ya Allah. Berikan kami negara yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Kembali kejayaan Indonesia seperti masa dulu ya Allah. Amin. Kembalikan kembali Indonesia seperti masa dulu ya Allah. Di mana Umaroh dan ulamanya saling berangkul, saling menguatkan ya Allah. Kuatkan iman para ulama kami Allah. Para guru-guru kami ya Allah. Berikan kami rasa takut, rasa cinta kepadamu ya Allah. Berikan kami ulama yang kuat ya Allah. Bimbing kami dan para ulama kami untuk selalu berada kuat di jalanmu ya Allah. Ya Allah, dan jadikan kami pribadi yang selalu sabar dan selalu bersyukur dengan proses yang Kau berikan ya Allah. Allahu Akbar, Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya Mbak Ria atau Ibu Khairiah Idris. Baik teman-teman, sebelum ditutup Bu Ade, ada tambahan atau sudah cukup kita tutup saja? Sudah cukup, Bu Zahra. Baik. Teman-teman, kita sudah tutup tadi dengan hamdalah, kemudian istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Kami semua panitia di sini, saya Zahra Tunisa, Bu Ade Wuryani dan Mbak Ria atau Bu Khairah Idris memohon maaf lahir batin bila ada yang kurang tepat itu dari kekurang tepatan kami. Jika ada yang bermanfaat, bismillah itu semua dari Allah. Semoga menjadi amal jariah kita semua. Dan teman-teman dimudahkan Allah untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zahra. Teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir batin. Jumpa kembali hari Selasa depan ya Ibu-ibu ya. Ya, ketemu ya. Salam panjang umur sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat memanjakan keluarga, membahagiakan keluarga, memuliakan keluarga. Yang sama untuk Insya Allah. Selanjutnya kita dimuliakan, dibahagiakan, dimanjakan oleh Allah dan pasangan kita. Kita saling memanjakan, memuliakan. Amin. Izin ya, terima Iya. kasih.